TikTok dikenal sebagai platform hiburan, penuh tawa, tren viral, dan juga kreativitas tanpa batas. Tapi di balik layar swipe dan juga likes, ternyata ada sisi gelap yang gak semua orang tahu loh. Ada video yang bikin bingung, ada juga yang bikin merinding. Pertanyaannya, apakah ini seni, gangguan, atau sinyal minta tolong disamarkan lewat konten? Dan tanpa berlama-lama lagi, hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Inilah beberapa akun dan video TikTok yang tidak hanya aneh, tapi juga mengganggu dan bisa bikin kalian tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nomor 10. TikToker Cina. Apa yang kalian pikir waktu pertama ngeliat video di channel Eti3212 ini, guys? Sekilas semuanya tuh baik-baik aja, dimana isinya ada gadis-gadis muda sembari nari ngikutin irama lagunya kan. Mereka kelihatan semangat dan juga gerakannya keren ya guys. Cuma makin diperhatiin, berasa kayak ada sesuatu yang gak wajar. Pertama, ruangannya tuh kelihatan kumuh. Terus ada beberapa cewek lainnya yang duduk di belakang dengan muka tegang seperti pada ketakutan gitu. Di beberapa video lain juga nih, terlihat ada pria yang kelihatan santai banget juga, dan ada pintu keluar yang tampak tertutup benda panjang berwarna hitam, dimana banyak yang menduga nih kalau mungkin aja itu adalah sebuah senjata. Makanya gak heran kalau banyak orang yang mikir para gadis ini masih di bawah umur dan lagi disekap sebenarnya ya. Mereka dipaksa tampil di depan kamera. Cuma lagi-lagi nggak ada yang bisa mengonfirmasi berita ini ya guys. Dan yang mengerikannya, channel ini tuh masih aktif hingga sekarang. Nomor 9. Jin Kit. Ali Abu Laban atau yang biasa dikenal dengan username Jin Kit dulu dikenal karena sering bikin sketsa komedi dan juga pura-pura jadi NPC ya. Selain itu, dia juga sering tuh ya impersonate beberapa karakter terkenal seperti Tony Montana dan juga karakter dari game Skyrim. Nah, karena kontennya tuh menghibur banget, nggak heran kalau dia sampai punya followers TikTok 940.000 orang dan juga hampir 200.000 di Instagramnya. Tentu untuk meraih itu semua dia nggak sendirian ya. Dia ditemani dengan kekasihnya yaitu Anna Abu Laban. Namun sayangnya di balik kehidupan yang kelihatan sempurna, hubungan mereka dipenuhi dengan kecemburuan, kekerasan domestik, dan juga penyalahgunaan narkoba. Hubungan Ali dan Anna pun semakin memburuk sampai akhirnya nih, Anna pun minta cerai lah pada Oktober 2021. Di sini Ali nggak bisa menerima kenyataan itu dan malah jadi makin curiga serta posesif. Dirinya bahkan diam-diam pasang alat sadap di iPad Anna untuk memantau semua percakapannya. Pada 21 Oktober 2021, Ali dengarlah suara Anna bersama seorang pria lain di apartemennya teman-teman. Karena cemburu dan juga marah, Ali langsung datang ke sana dengan membawa pistol. Di sana dia menemukan Anna lagi bersama temannya yaitu Rayburn Baron. Nah, dalam kondisi marah dan di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, Ali tembaklah itu Rayburn 3 kali dan juga ke arah Anna sekali tepat di kepalanya. Meninggallah mereka guys. Ali pun kemudian ditangkap beberapa jam setelahnya dan juga mendapat hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Nomor 8. Madison Russo. Orang-orang kayak Madison Russo ini menurut aku definisi orang nyebelin di sosial media sih. Jadi pada tahun 2022 lalu, dia tuh sempat bikin banyak orang simpati karena dirinya mengaku menderita kanker pankreas stadium 2, leukemia, dan juga tumor seukuran bola sepak di tulang punggungnya. From my oncologist and they found a mass on my pancreas and I had stage 2 pancreatic cancer at just 19. Nah, dia manfaatin lah tuh TikTok, Facebook, dan juga platform GoFundMe untuk mencari banyak dukungan. Banyak orang yang tersentuh dan dirinya juga berhasil mengumpulkan $37.000 atau sekitar 555 juta rupiah dari 400 pendonor. Angka yang besar kan? Cuma cerita ini mulai terbongkar setelah para dokter yang nonton tuh mulai curiga karena alat medis yang dipakai Madison ini terlihat aneh dan tidak seperti alat AC yang biasa digunakan pasien kanker. Dan benar aja dong, setelah dicek catatan medisnya, ternyata dia tuh nggak pernah didiagnosis menderita kanker guys. Dia cuma pura-pura.
polisi menemukan barang-barang seperti wig, kantong infus, dan perban di apartemennya yang dipakai untuk mendukung kebohongannya itu. Sampai akhirnya pada Juni 2023, Madison ngaku bersalah atas penipuannya dan juga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda sebesar 22 juta rupiah. Tapi selain itu dia juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 585 juta rupiah ke para donaturnya ya. Gila kan guys? Manfaatin kesedihan cuma untuk keuntungan diri sendiri dong. Mana bawa-bawa kanker lagi? Wah, kacau. Nomor 7. Baik. Ini nih channel paling creepy yang bikin kalian semua mikir aneh-aneh deh. Cuma sayangnya video di channel itu udah hilang semua dan benar-benar bersih ya guys. Tapi aku kasih tahu deh ya kenapa channel ini aku anggap disturbing. Jadi awalnya isi channel ini tuh cuma potongan kehidupan sehari-hari sebuah keluarga di mana mereka menari-nari dan juga ngikutin tren TikTok gitu. Gak ada yang spesial ya awalnya. Sampai suatu ketika ada 2 video anak lagi tiduran di ranjang. Anak yang masih kecil banget kelihatan kayak nggak punya muka sama sekali tuh. Selain itu di video-video lainnya ini kelihatan kayak bukan bayi melainkan sebuah boneka. Spekulasi pun mulai bermunculan di mana ada yang percaya kalau sang ibu telah kehilangan anaknya dan karena terlalu berduka nih dia memperlakukan boneka itu seolah-olah seperti masih anaknya. Tapi ada teori yang lebih gelap lagi ya guys. Justru ada yang percaya nih kalau boneka itu bukan sekedar mainan, melainkan sisa-sisa bagian tubuh anaknya. Nah yang bikin makin curiga, kenapa dia tuh tiba-tiba ngapus semua videonya kan? Apakah memang ada yang disembunyikan? Nomor 6. Mr. Prada. TikToker Mr. Prada kali ini punya lebih dari 4 juta followers ya guys. Videonya tuh lucu, relatable, dan selalu muncul di FYP. Tapi siapa sangka di balik persona lucu Mr. Prada ini tersembunyi kisah kelam yang mengguncang jagat maya dan juga dunia nyata. Nama aslinya adalah Terion Ishmael Thomas ya teman-teman. Sayangnya pada tanggal 29 September 2024, polisi di Louisiana, Amerika Sana menerima laporan mengejutkan. Sebuah mayat ditemukan di pinggir jalan, dibungkus kain biru, dibuang seperti sampah di area sepi. Korbannya adalah William Abraham, seorang mantan pastor dan juga terapis berusia 69 tahun, di mana menurut laporan polisi nih, dia meninggal dunia karena dipukulin hingga tewas. Penyelidikan cepat pun dilakukan dan dari rekaman CCTV Abraham terakhir terlihat masuk ke apartemen Mr. Prada ini tapi tidak pernah keluar. Nah, menurut saksi mata, Mr. Prada juga terlihat menyeret gulungan besar ke dalam mobil. Dan akhirnya 2 hari setelah penemuan mayatnya, Mr. Prada ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Sayangnya ya, hingga saat ini tidak ada yang tahu motif sebenarnya dari pembunuhan ini tuh apa sih? Nomor 5. Koper di pantai. Pada 29 Juni 2020, sekelompok remaja di Seattle lagi iseng nih coba-coba aplikasi bernama Randonautica. Jadi aplikasi ini bisa mengajak kalian ke tempat-tempat acak di sekitar lokasi teman-teman ya. Nah sebelum berangkat kalian tuh diminta pikirin sesuatu ya guys. Misalnya nih bahagia atau sedih. Lalu aplikasinya ini akan ngasih titik tujuan yang katanya berhubungan dengan pikiranmu itu. Aplikasi ini viral lah di tahun 2020. Apalagi saat itu banyak orang yang bosan di rumah karena pandemi kan. Pokoknya banyak orang nge-share pengalaman aneh mereka saat menggunakan aplikasi Randonautica ini ya guys. Tapi yang paling heboh itu terjadi di Seattle, Amerika Serikat. Sekelompok remaja ngikutin petunjuk aplikasinya dan sampailah di tepi pantai berbatu. Nah, di sana ternyata yang ditemukan adalah sebuah koper hitam yang setengah terkubur di pantai dan juga mengeluarkan bau nggak enak. Busuk banget deh baunya, guys. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada kantong plastik berisi bagian tubuh manusia. Mereka langsung telepon polisi lah. Nah, setelah diselidiki, ternyata ditemukan 2 korban yaitu Jessica Lewis dan juga Austin Ware yang ternyata sudah hilang selama beberapa minggu. Terus, kalau gitu siapa dong pembunuhnya? Semua penyelidikan polisi mengarah ke Michael D. Dudley yang merupakan pemilik rumah tempat pasangan ini menyewa kamar. Soalnya saat polisi menggeledah rumahnya, ditemukan lubang peluru di dinding dan juga lantai serta noda darah yang coba dibersihkan ya guys. Cuma yang jadi pertanyaan aku, kenapa aplikasi Randonautica ini ngarahin remaja-remaja tadi ke sana ya? Nomor 4. Kira Hart. Kasus
Kira Heart kali ini bukan hanya tentang kekerasan, tapi tentang pengkhianatan dan juga bullying ekstrim ya guys. Jadi dia ini masih berusia 14 tahun dimana tiba-tiba diajak sama teman-temannya untuk nginep bareng gitu. Nah pada 11 Maret 2023, malam yang seharusnya jadi malam indah malah jadi hari yang apes untuknya. Begitu Kira ini masuk, dia langsung dikeroyok, disiksa, dipukul, dan ditendang oleh teman-temannya. Gak cuma itu, mereka juga merekam penyiksaannya ini dan menguploadnya di TikTok dan juga Twitter. Gila banget kan guys? Terus tau nggak apa yang lebih kejamnya? Mereka tuh seolah-olah bangga karena melakukan itu semua sambil ketawa. Dan karena kejadian ini, 2 ABG yang berusia 14 tahun dan juga 1 berusia 13 tahun langsung ditangkap oleh polisi. Cuma karena masih di bawah umur, mereka pun gak bisa masuk penjara dan hanya direhabilitasi dan dihukum dengan pengawasan ya. Aduh, menurut aku yang bully-bully gini apalagi sampai pakai kekerasan, kirim aja sih ke penjara. Setidaknya biar dia kapok aja ya gitu. Nomor 3. Bethany Free Necklace. 2 remaja perempuan bernama Bethany Martin dan temannya melakukan keputusan yang sangat buruk. Jadi waktu lagi jalan-jalan dan melintas di dekat sebuah saluran air, mereka tuh melihat sesuatu yang aneh. Ada tumpukan pakaian di tanah sana. Cuma waktu mereka deketin, tapi ternyata itu bukan pakaian biasa ya guys, melainkan tubuh manusia. Nah, kalau kalian di posisi ini, apa sih yang bakal teman-teman lakuin? Lapor polisi kan? Tapi sayangnya mereka tidak melakukan itu dan malah merekam tubuh manusianya dan juga mengambil kalungnya ya guys. Setelah itu mereka upload videonya di TikTok seolah-olah tuh cuma hiburan. Awalnya pas ngeliat videonya orang-orang ngira kalau itu cuma hoax atau settingan doang. Tapi lokasi di videonya tuh ternyata cocok dengan laporan berita lokal tentang seorang pria yang baru aja ditemukan meninggal di daerah tersebut. Dan setelah polisi samperin, Bethany akhirnya mengaku kalau dia tuh udah menemukan jenazah dan juga mengambil kalung di sana guys. Dan karena aksinya ini, dia pun dikenai tuduhan pencurian dari mayatnya itu. Cuma lagi-lagi karena masih di bawah umur, Bethany pun dibebaskan dari hukuman penjara dengan uang jaminan sebesar 30 juta rupiah. Nomor 2. Deno dan Zahra. Jangan percaya sama apa yang kalian semua lihat di sosial media ya, karena di kehidupan aslinya nggak akan seindah yang ada di sana guys. Kata-kata itu cocok banget nih untuk kasus tiktoker Deno dan Zahra ini. Kalau kalian lihat tiktoknya, mereka tuh kayak couple goals banget ya, yang sering bikin konten-konten romantis gitu. Sayangnya tapi hubungan mereka nggak semulus itu ya teman-teman. Pada hari kemerdekaan Amerika, sebuah pertengkaran hebat pecah antara Deno dan Zahra ini. Nah di saat emosi memuncak, Deno mengambil senjata api dan ditodongkanlah itu ke wajah Zahra sembari menarik pelatuknya. Zahra pun dilarikan ke rumah sakit sedangkan Deno harus berurusan dengan hukum. Namun tahu yang mengejutkannya guys, setelah menembak kepala pasangannya, Deno hanya dijatuhi hukuman 10 tahun masa percobaan karena insiden ini dianggap ketidaksengajaan. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelahnya? Mereka berdua kembali bersama. Aku kok ngerasa hubungan mereka kayak toksik banget ya. Namun bagaimana kalau menurut kalian? Nomor 1. Halsats. Apa yang akan kalian lakuin kalau hubungan percintaan teman-teman tidak direstuin sama orang tua? Milih untuk memperjuangkannya? Atau kalau enggak cari pasangan yang baru? Nah masalahnya di kasus kali ini berakhirnya dengan sangat tragis ya guys. Sierra yang berusia 16 tahun menjalin hubungan dengan seorang Aaron yang berusia 18 tahun sejak pertengahan tahun 2020 kemarin. Nah di bulan Desembernya, orang tua mereka tuh sepakat nih guys kalau hubungan ini harus berakhir. Soalnya mereka berdua tuh berencana kabur bareng-bareng ya. Ya karena makin gak terkendali, Daniel Halstat yang merupakan ayah Sierra langsung melarang anaknya bertemu si Aaron lagi lah. Cuma sayangnya, seperti banyak kisah cinta terlarang lainnya, larangan itu malah membuat pasangan ini semakin nekat. Dan gilanya kali ini adalah akhir hidup dari Daniel. Pada tanggal 9 April, tubuh Daniel ditemukan oleh pemilik rumah dalam keadaan hangus terbakar guys. Ada yang bisa tebak siapa pelakunya? Anaknya sendiri dong. Mereka juga dengan bangga mengupload video ini ya. Day 3 after murdering someone. Wow! Dan pada ujungnya, Sierra dan Aaron mengaku bersalah atas total 9 dakwaan, di mana mereka akan menghabiskan kisah cinta mereka di penjara seumur hidupnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.